Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan melangsungkan Sarasehan Jogja Istimewa TV bersama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, dan tema Sarasehan kita pada kesempatan siang hari ini ialah konten edukasi bagi Gen Z di media penyiaran. Dan untuk itu, perkenalkan, saya Muhammad Fairas yang akan memandu jalannya Sarasehan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, kami akan perkenalkan narasumber yang luar biasa yang sudah bersama-sama dengan kita. Kami perkenalkan yang pertama, narasumber yang pertama ialah beliau Ki Sutikno selaku pakar pendidikan dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Sugeng rawuh Ki Sutikno. Sugeng rawuh Mas Fairas, dan terima kasih JTV dan KPID mengundang saya. Matur nuwun. Baik, selanjutnya saya perkenalkan narasumber yang kedua, yaitu Bapak Insinyur Hazwan Iskandar Jaya selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Sugeng rawuh Pak Hazwan. Ya, sama-sama Mas. Terima kasih sudah berkenan menjadi host di forum kita kali ini, dan selamat menonton juga bagi pemirsa CITV dimanapun berada. Baik, diskusi kita pada kesempatan yang baik ini akan membahas lebih lanjut terkait dengan Gen Z dan juga konten-konten edukasi yang tepat bagi anak-anak muda, terutama generasi milenial atau generasi Z, bahkan generasi Alpha begitu, yang akan dikupas tuntas oleh kedua narasumber kita. Baik, kami yang pertama akan ke beliau Ki Sutikno terlebih dahulu. Jadi Ki Sutikno, bagaimana kemudian media penyiaran hari ini di era masyarakat anak muda, Gen Z milenial begitu, dan atau Gen Alpha begitu, yang mungkin lahir di tahun 2000 ke atas begitu ya, 2001 sampai ke hingga sekarang. Jadi bagaimana kemudian kondisi media penyiaran, terutama nanti kaitannya terkait dengan budaya. Monggo nanti bisa dijelaskan. Ya. Terima kasih host kita Mas Fairas dan Pak Aswan, teman-teman JTV. Ini suatu pertanyaan yang sangat-sangat saya lakukan betul itu di berbagai lembaga pendidikan yang ada di daerah istimewa Jogja. Mulai dari PAUD sampai PAUL. PAUL itu pendidikan orang usia lanjut. Ya, jadi supaya ada kesinambungan antara generasi yang muda ini dan generasi yang tua. Sebab kita itu di dalam pendidikan ini tidak boleh menyalahkan. Pendidikan itu tidak ada kalah dan menang, tapi pendidikan itu harus menyenangkan dan harus memerdekakan. Apapun tuntutan zaman dan alam ini kita harus adaptif. Karena dasar pendidikan itu terletak pada kodrat alam. Jadi barang siapa orang itu bisa beradaptasi dengan alam dan zaman, maka sumber kebahagiaan itu ada di dalamnya. Dan yang kedua adalah mencapai kemerdekaan. Kemerdekaan berpikir, berpendapat, yaitu menciptakan, memainkan, dan menjual itu milik orang muda. Karena kreativitas itu adalah milik orang muda. Orang tua melihat, deleng, kekuatan melihat dinamika anak muda sekarang lebih cepat. Pola pikirnya, pola belajarnya, pola adaptifnya. Nah, sampai orang tua ada kayak terputus gitu. Seakan-akan anak muda sekarang tidak beretika dalam konteks ini. Maka dalam itu kekuatan alat sarana yang dimiliki oleh anak kita mulai dari usia PAUD sampai generasi PAUD, pendidikan orang usia lanjut itu semua memegang HP. Dan disitulah konsumsi gizi
negatif positifnya dia dapat. Nah, ini perlu ada pengamatan, pencermatan dan penelitian dari KPID ini. Perlu ini karena apa? Jangan sampai berkembang liar. Jadi dalam pendidikan yang berkembang liar nanti yang akan menjadi rugi itu adalah generasi kita, padahal generasi kita itu nanti adalah pewaris kemerdekaan dan pewaris kelanjutan negara dan bangsa ini. Maka sering dikatakan mendidik anak itu mendidik rakyat. Kekuatan negara dan bangsa ini terletak pada kekuatan rakyat-rakyatnya yang kita didik dengan hati yang tulus dan tentu menghargai budaya lokal untuk mencapai budaya nasional. Ya, dengan cara membangun konten, anak-anak sekarang membangun konten-konten yang bagus. Kemarin itu di Sekaten itu saya melihat, wah sangat luar biasa anak-anak muda. Diberikan pekerjaan oleh gurunya untuk membuat konten-konten. Nah ini tentunya Badan Penyiaran Daerah ini harus tidak memandang negatifnya tapi positifnya. Bukan perselisihan nanti yang kita cari, tapi persolusian. Sehingga pengamatan, pencermatan ini menjadi pendewasaan dan pematangan diri yang akhirnya anak kita itu bisa merdeka pikiran, merdeka batinnya, merdeka pikirannya, dan merdeka tenaga psikomotoriknya. Ini yang penting. Jadi sebenarnya kondisi sosial media atau media sosial itu jangan sampai membelenggu begitu ya. Anak-anak muda harus dilawan dan harus merdeka. Iya, harus diberikan karena mereka itu adalah ahli waris. Ahli waris kemerdekaan ini. Kalau dia nggak ngerti apa arti merdeka, wah ini bahaya anak-anak kita itu. Ngawur waton ditabrak waton itu hoax atau pornografi, wah itu tabrak aja. Kita harus kita lawan dengan yang positif. Melalui apa? Budaya-budaya lokal khususnya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Yogyakarta itu manusianya istimewa di tempat di daerah istimewa. Baik. Jadi konten-konten yang diproduksi itu juga harapannya bisa mengedukasi, bisa lebih mencerdaskan nanti. Konsep ndeleng niteni niroke nambahi, kata nambahi itu eksplorasi, inovasi-inovasi yang terbaru. Nah inilah yang harus diedukasikan kepada peserta didik dan para guru atau pamong-pamong di pendidikan dan perguruan tinggi. Baik. Selanjutnya kami ke Pak Azwan terkait dengan masih pada konten-konten bagi Gen Z di media penyiaran. Nah tentu lebih banyak kami harus mengetahui terkait dengan media penyiaran itu sendiri. Jadi definisi media penyiaran, ruang lingkupnya itu bagaimana, kemudian peran-perannya terkait dengan media penyiaran di masyarakat, terutama nanti bagaimana kemudian media penyiaran ini acceptable dan relate untuk anak-anak muda terutama Gen Z. Jadi nanti Pak Azwan silahkan untuk bisa dijelaskan begitu. Baik, terima kasih Mas Fairas. Jadi begini, kalau kita berbicara tentang penyiaran itu berarti kita berbicara pada sistem penyiaran nasional kita sampai ke daerah ya. Jadi kalau kita berbicara penyiaran itu berarti kita bicara media yang menggunakan frekuensi untuk kepentingan baik itu untuk kepentingan bisnisnya maupun juga kepentingan bagaimana publik mendapatkan informasi, mendapatkan edukasi, mendapatkan hiburan yang berkualitas ya. Nah, dengan demikian tentu saja karena ini menggunakan yang namanya public domain, yaitu frekuensi, ya, yang itu berupa kanal-kanal yang bisa kita nikmati melalui televisi dan radio, maka tentu saja karena ini terbatas, ya, public domain ini terbatas, sehingga kemudian untuk pengelolaannya diatur sedemikian rupa melalui Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 tahun tahun 2002 ya tentang penyiaran, dan di daerah istimewa Yogyakarta itu sudah ada Perda Nomor 13 tahun 2016 tentang penyelenggaraan penyiaran. Nah, konten-konten apa saja sih yang mestinya diusung atau diangkat oleh media-media penyiaran ini?
Yaitu yang pertama tentu saja terkait dengan informasi-informasi baik itu berita-berita gitu ya yang kemudian media penyiaran mengusung berita-berita yang terkait dengan informasi-informasi yang ada di masyarakat, peristiwa-peristiwa gitu ya. Kita punya momentum beberapa peristiwa yang sangat fantastis misalnya ya di sepanjang negara kita hadir gitu ya. Kan peran dari media penyiaran ini kan sangat penting. Ya diawali dengan radio begitu ya untuk radio perjuangan sampai sekarang ini ya masyarakat kemudian bisa menikmati sajian-sajian menu-menu siaran yang lebih berbudaya, lebih berkualitas gitu. Nah, dengan demikian tentu saja kami di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah itu mempunyai peran kami atau fungsi kami dan tugas kami, yaitu pertama untuk melakukan pembinaan terhadap media-media penyiaran televisi dan radio. Tapi memang kita tidak masuk ke ranahnya media sosial nih Ki Sutikno, karena media sosial itu basisnya bukan frekuensi, tapi basisnya adalah internet gitu ya. Dan ini sangat berbeda ya karakternya, karena kalau media sosial itu sebenarnya person to person, dan beberapa platform itu hanya memberikan menyediakan tempatnya saja orang untuk bisa berekspresi di sana. Sementara kalau media penyiaran dia diatur oleh undang-undang, diatur oleh peraturan daerah ya, kalau di DIY begitu, sehingga mereka punya kontribusi terhadap negara berupa pajak ya, harus ada izinnya. Nah, hasil dari tentu saja sangat berbeda, sangat difference. Hasil dari media penyiaran yang mengusung konten-konten lokal itu, ya mereka pasti bertanggung jawab terhadap apa yang mereka hasilkan. Sementara kalau di media sosial, siapa yang bisa bertanggung jawab? Karena tidak ada penanggung jawabnya, tidak ada izinnya dan sebagainya. Ya, ini sangat berbeda karakternya. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana edukasi konten penyiaran bagi generasi muda, bagi generasi Gen Z, tentu saja ini kita ingin agar televisi dan radio juga harus melakukan lompatan budaya ya, karena kalau televisi sudah masuk ke televisi digital, di DIY sudah ada 39 televisi digital termasuk JITV ya. Itu kemudian radio juga ada ya, yang memang harus punya kreativitas lebih tadi, nambahi tidak hanya sekedar niteni niroke ya, tapi juga nambahi gitu ya, ada kreativitas baru karena kebutuhan akseptabilitas generasi Z ini kan sangat berbeda dengan generasi-generasi yang lampau. Nah, oleh karena itu tentu saja pengelola media penyiaran, televisi dan radio mesti harus sudah berkonvergensi juga dengan media-media yang lain gitu ya, melakukan upaya untuk bisa meraih simpati, empati dari generasi muda ini. Nah, tetapi yang paling utama adalah bagaimana konten-konten siaran itu ya, terutama di daerah istimewa Yogyakarta itu tentu bisa memberikan konten-konten lokalnya itu bisa diangkat, tumbuh dan berkembang. Itu yang penting, Mas Fairas ya. Baik, berarti media penyiaran itu bisa disimplifikasi adalah TV dan radio, begitu ya, kira-kira. Betul. Jadi Instagram, YouTube, Facebook dan sebagainya itu tidak termasuk menjadi bagian dari media penyiaran. Betul. Karena itu adalah media sosial. Jadi bukan domainnya KPID dalam hal ini, begitu nih. Iya. Baik, tadi diperlukannya inovasi agar relevan keberadaan dari media penyiaran itu sendiri. Yang notabene adalah radio dan televisi. Betul. Baik, selanjutnya Ki Sutikno. Ya. Bagaimana kemudian melihat ini tadi disampaikan Pak Azwan juga harus berinovasi. Artinya media penyiarannya juga harus beradaptasi dengan situasi masyarakat, terutama anak muda yang kemudian punya dunia yang berbeda. Betul. Sangat berbeda. Mungkin dahulu era-era sebelum adanya media sosial itu tentu
perbandingannya jauh sekali, mungkin 360 derajat begitu di era bapak-bapak sekalian mungkin ya. Yeah. Jadi bagaimana kemudian melihat ini sebagai satu karakteristik media, jadi bagaimana kemudian media penyiaran itu bisa relevan bagi anak-anak muda, kira-kira karakteristik apa yang dibutuhkan? Ya, karakter yang dibutuhkan itu anak muda sekarang itu tanpa diamati, tanpa dicermati, mereka sudah ada karakter menciptakan itu sudah ada. Karena apa? Senjatanya, medianya sudah ada. Dia bisa siaran sendiri, menciptakan konten sendiri, bahkan mereka melihat sasaran-sasaran tembak di mana yang sesuai dengan hatinya. Jadi betapa pentingnya edukasi menciptakan itu, menciptakan. Lalu anak-anak ini sekarang sudah mempunyai karakteristik memainkan apa yang diciptakan itu. Dimainkan. Ternyata pertama adalah perdebatan antara konten yang karya satu, karya yang dua, diadu ya, di sekolah itu diadu. Di studi tiru atau studi bandingkan. Nah, di sini setelah dia menciptakan, terus lalu mereka itu memainkan. Nah, ada kata terakhir yang terpenting, yaitu menjual. Nah, kalau sudah menjual itu nanti ada ilmu yang banyak untuk KPID, bahwa anak-anak ini sudah tidak lagi dalam pembatasan penyiaran dan sesuai ini pemerintah itu nanti ancang-ancangnya kan kaitannya dengan masuknya pajak dan sebagainya. Padahal di sekarang itu era kemerdekaan ini orang bisa berkarya pikir, bisa berkarya batin, bisa berkarya tindak. Jadi kemerdekaan batin, pikiran, dan tindakan ini sudah dimiliki anak. Jadi ganti konteks karakteristiknya menciptakan, mainkan, menjual. Ingat loh ya, Indonesia ini belum bisa membuat HP. Masih memakai HP. Setelah memakai HP, dia membeli pulsa. Setelah membeli pulsa, dia banyak membualnya. Kelemahan generasi kita itu bagaimana generasi di era sekarang, mulai sekarang, menciptakan HP. Nah, menciptakan, terus memainkan dan menjual, bukan hanya memakai, membeli dan membual. Ini ada dua kontradiksi yang dia cermatkan dalam konteks Indonesia. Keprihatinan kita itu masih bangsa pemakai, bukan bangsa pembuat atau menciptakan. Nah, ini persoalan yang harus betul-betul dikaji. Pak Aswan di KPID ini ya, bolehlah dengan perundang-undangan itu, penyiaran itu, terus tapi dinamika kehidupan di alam tuntutan zaman dan alam ini sudah sangat berbeda. Makanya kalau mendidik anak-anak kita itu tidak boleh terlalu banyak melarang. Ingat, dalam pendidikan itu tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Tapi selalu menyenangkan atau memerdekakan. Tapi kalau kemerdekaan itu dihambat, anak-anak akan protes. Dia akan lebih liar. Dia akan pilihannya adalah pilihan yang lebih bebas. Bahkan tidak selamatnya generasi kita kalau sudah masuk konten-konten hoax yang sangat merugikan dirinya, bahkan merugikan masyarakat. Ini, Mas, yang harus diperhatikan. Baik, itu catatan-catatan krusial, ya, catatan-catatan penting. Baik, saya ke Pak Azwan. Tadi disampaikan oleh Ki Sutikno terkait dengan kondisi masyarakat secara umum begitu ya, terutama anak-anak muda Gen Z yang tentu diferensiasinya jauh dengan generasi di atasnya begitu. Karena dengan dunia yang sudah berbeda, sekarang ada dunia nyata dan ada dunia maya, kira-kira kan begitu. Jadi ada yang offline, ada yang online kan, kira-kira begitu. Nah, bagaimana kemudian KPID merespon ini sebagai satu lembaga pemerintah begitu. Jadi kaitannya tentang KPID berkolaborasi terkait dengan misalkan KPID dengan lembaga pendidikan, kemudian konten kreator dan lain-lain sebagai satu bentuk upaya yang ditempuh untuk membuat konten-konten yang edukatif. Ya, konten-konten ini harapannya bisa dimakan, bisa dikonsumsi oleh anak-anak muda itu dan jadi bergizi atau sehat, kira-kira begitu. Nah, bagaimana kemudian KPID melihat ini, apakah kolaborasi tadi ada begitu, dan bagaimana kemudian implementasinya terkait dengan konten-konten yang beredar di masyarakat. Silakan. Oke, terima kasih Mas.
kami di KPID itu sudah bekerja sama dengan berbagai pihak. Jadi kami tidak hanya sekedar bagaimana melihat penyiaran itu dari hilirnya, karena kalau kita ke hilir itu adalah lembaga penyiarannya yang kita awasi tiap saat, tiap hari, tiap detik gitu ya. Tetapi kami juga berupaya agar kita melakukan sebuah terobosan, melakukan pembinaan terhadap ekosistem penyiaran itu bisa mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik itu di lembaga pendidikan ya, kemudian di ke dinas yang ada di pemerintah daerah misalnya seperti itu juga. Kami sudah bekerjasama dengan misalnya dinas DP3AP2 di Pemda DIY ya, terkait dengan konten-konten terkait dengan ibu dan anak misalnya ya, harus seperti apa sih sebenarnya dalam konteks penyiaran, karena di pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran itu memang sudah ada ya konteks bagaimana siaran itu terkait dengan anak, terkait dengan perempuan dan sebagainya. Nah juga kami misalnya dengan BPBD ya, dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait bahwa informasi-informasi terkait dengan mitigasi bencana, bagaimana penanganan terhadap bencana itu kan informasi itu bisa melalui media penyiaran. Ya, nah ini kita sedang gandeng-gandengkan gitu. Nah juga misalnya bagaimana literasi ini mendapat perhatian yang serius. Kami bekerjasama juga dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Juga dengan studi Pancasila, kita dengan BPIP ya, Badan Pembina Ideologi Pancasila di pusat. Kemudian kita juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga perguruan tinggi ya, di mana kami ingin mendorong agar mahasiswa-mahasiswa yang kemudian harus kita kembalikan mereka untuk mengacu kembali, memberi acuan bahwa informasi-informasi yang valid, informasi-informasi yang aktual dan fakta-fakta yang bisa dipertanggungjawabkan itu sebenarnya ada di mana? Bukan di medsos ya, tetapi ada di media penyiaran. Ketika media penyiaran memberikan informasi itu pasti valid, pasti sudah punya self control ya, karena mereka sudah juga ada filternya. Ya sudah ada filternya. Kami sudah melakukan pengawasan itu. Nah, disitulah kemudian KPID berperan untuk menyeimbangkan tidak hanya sekedar di hilirnya, tetapi juga di hulunya. Bagaimana misalnya tadi ya lembaga perguruan tinggi, kemudian pemerintah daerah, baik di provinsi maupun kabupaten kota, untuk bersama-sama membangun ekosistem ini. Satu lagi dari perda yang kemudian menjadi bagian dari membangun ekosistem itu adalah internalisasi nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta itu mestinya lewat mana ini? Ya mestinya adalah lewat lembaga penyiaran. Salurannya, channelnya adalah media penyiaran, karena ini media inilah yang media mainstream yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Dia bisa berkualitas karena dikelola oleh orang-orang yang juga berkualitas. Begitu Mas Fairas. Baik, menarik sekali tadi yang disampaikan Ki Sutikno dan juga Pak Hazwan. Terakhir mungkin pesan-pesan Pak Hazwan terlebih dahulu terkait dengan bagaimana kemudian konten edukasi bagi Gen Z begitu di media penyiaran tentu agar Gen Z ini mendapatkan informasi yang seperti Ki Sutikno sampaikan tadi, tidak hoax, artinya sudah terfilter dulu saluran-saluran yang pasti begitu ya. Dan juga terkait ke depan bagaimana media penyiaran itu bisa relate, bisa dapat diterima dengan baik. Silakan. Iya, kalau kita bicara tentang konten siaran yang terkait dengan Gen Z, itu pasti kita berupaya untuk mendorong lembaga penyiaran itu bisa memberikan sajian menu yang lebih kreatif lagi ya, yang lebih mampu diserap oleh publiknya. Karena kita tahu ya bahwa lembaga penyiaran pasti punya identitas masing-masing, ada
TV misalnya untuk anak muda, TV misalnya yang terkait dengan hiburan dan sebagainya. Tetapi yang kami dorong adalah bagaimana lembaga penyiaran ini betul-betul bisa memberikan memproduksi konten-konten yang tidak hanya sekedar menonjolkan hiburan-hiburan semata ya, entah musik, entah apa gitu ya. Nah, tetapi juga bagaimana memberikan dampak kepada Gen Z itu untuk bisa punya daya juang, punya etos kerja, ya kan, punya semangat, spirit untuk bisa mengembangkan dirinya, ya, sehingga betul-betul menjadi media yang mencerdaskan kehidupan anak bangsa gitu ya. Saya kira kami di KPID sedang menyusun bagaimana ekosistem itu dibentuk dari hulu ke hilir, kemudian kita juga meminta kepada semua stakeholder untuk bisa mengembangkan program-program siaran, memproduksi konten-konten siaran, terutama konten siaran lokal yang itu sangat bernilai lebih gitu ya bagi masyarakat kita ya, bagaimana misalnya filosofi-filosofi itu bisa diimplementasikan, dikerjakan oleh tim-tim kreatif yang ada di media penyiaran. Saya kira seperti itu, Mas Fairas. Baik, terima kasih Pak Azwan. Ki Sutikno, pesan-pesan bagi anak Mas muda Fairas, media penyiaran. generasi yang memiliki valid dan reliabilitas yang tinggi, kecepatan dan ketepatan itu harus memiliki 3 kata: selektif, adaptif, dan kooperatif. Pasti nanti jadinya objektif. Itu generasi yang berpikir positif, generasi yang berpikir mulia. Karena hidup itu harus bermanfaat untuk diri dan lingkungan serta orang banyak. Nah, ini yang penting. Jadi menanamkan jiwa konten, penciptaan konten yang dilakukan itu jangan berbau menakutkan dan menakut-nakuti, provokatif, negatif, sehingga fungsi filter selektifnya tadi nggak terjadi. Kita ingin generasi muda kita ini generasi ahli waris kemerdekaan. Kita sudah 78 tahun, tidak lagi zamannya kita atau berpikir yang ubyah-ubyuh, hura-hura, tidak menyangkut kemanfaatan untuk publik. Satu kata yang perlu diingat pada agensi kita itu adalah Yogyakarta itu cinta dengan kemerdekaan, tapi Yogyakarta lebih cinta dengan perdamaian. Itu harusnya generasi muda kita. Terima kasih Ki Sutikno dan juga Pak Azwan. Tadi pemirsa sekalian, Jogja Istimewa TV dimanapun Anda berada, kita telah dengarkan bersama-sama ilmu yang banyak sekali dagingnya oleh beliau berdua, narasumber kita pada kesempatan kali ini, Ki Sutikno dan juga Pak Azwan Iskandar Jaya. Tadi kita sudah dengarkan bagaimana kemudian tantangan ke depan, situasi hari ini, dan juga pentingnya edukasi-edukasi agar media penyiaran itu tetap eksis dan juga menjadi sarana prasarana, menjadi saluran yang penting bagi edukasi-edukasi yang dapat diterima oleh Gen Z milenial dan juga masyarakat luas. Itu percakapan kami pada kesempatan yang baik ini, Sarasehan Jogja Istimewa TV bersama dengan KPID DIY. Atas atensinya yang kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.